Inilah video viral yang memperlihatkan dua pemuda menurunkan dan mencoret-coret bendera merah putih di Taman Kota Jemberana, Bali. Keduanya melakukan tindak pidana pelecehan simbol negara. Kedua tersangka juga melakukan vandalisme di sejumlah tempat di Jemberana. Berdasarkan video viral, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku kecewa dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dinilai memperbolehkan negara melakukan penangkapan tanpa alasan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Simbol Negara dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tersinggung akibat saling salib di jalan, seorang mahasiswa menjadi korban pengeroyokan dan penikaman senjata tajam di Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi brutal terekam amatir hingga viral. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok dan ditikam oleh 4 pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban tak berdaya saat para pelaku mengeroyok dan menikamnya menggunakan badik. Peristiwa penganiayaan ini terjadi ketika korban dan para pelaku saling salib saat berkendara motor, hingga terjadi penganiayaan dan penikaman pada korban. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di bagian betis dan paha. Dalam kondisi terluka, korban berusaha menyelamatkan diri dan berlindung di rumah warga sekitar. Usai viral dan korban melapor, polisi menangkap 2 orang pelaku sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kedua pelaku yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengungkapan penyelundupan narkoba kadang terjadi secara tak sengaja di jalur tol Bakauheni, Terbanggi Besar, Lampung. Polisi mendapatkan 6 tas berisi puluhan ribu pil ekstasi dari mobil ringsek yang kecelakaan. Namun saat diperiksa, mobil ternyata sudah ditinggalkan oleh pengemudinya. Petugas menemukan sebuah mobil mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Bandar Lampung dalam kondisi ringsek berat. Namun dalam kecelakaan ini polisi tidak menemukan pengemudi di sekitar lokasi. Saat pemeriksaan, polisi temukan 1 buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Petugas pun menyusuri sekitar TKP dan kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi. Dari perkiraan, pil ekstasi yang ditemukan dalam peristiwa itu berkisar 75.000 butir dan diduga bernilai puluhan miliar rupiah. Karena kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban lakannya. Udah ada meriksa CCTV tol gitu, Bang? Udah ada. CCTV juga udah kita pegang tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang percayaan. Seluruh barang temuan ini langsung diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk penyelidikan lanjut, termasuk melacak pengemudi mobil yang diduga kabur setelah kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Upaya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam di sebuah rumah yang berada di komplek perumahan Rosedale, Batam Center, Batam berujung ricuh. Ahli waris menolak pengosongan rumah dengan alasan proses eksekusi dinilai melenceng dari aturan. Kericuhan mewarnai upaya eksekusi sebuah rumah di perumahan Rosedale, Batam Center, Batam. Polisi dan beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris terlibat saling dorong. Silakan yang tidak berkepentingan keluar areal. Keluarga pemilik rumah terus menghalangi petugas yang akan menyita rumah tersebut. Anak pemilik rumah menilai eksekusi rumah prematur dan cacat secara administrasi.
Rumah dinyatakan sah untuk dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan, namun pihak keluarga menolak karena mengaku memiliki dokumen kepemilikan lengkap dan tidak pernah menerima pemberitahuan proses hukum sebelumnya. Meski mendapat perlawanan dari penghuni rumah, namun eksekusi tetap berjalan sesuai keputusan dari Pengadilan Negeri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Masih di seputar Anyu siang, kepanikan terjadi saat kapal kayu milik nelayan yang tengah bersandar tiba-tiba dilalap api di dermaga Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Warga menduga api akibat hubungan pendek arus listrik di mesin kapal. Api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian kapal penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis sore. Petugas pemadam kebakaran dibantu ABK dan nelayan berusaha memadamkan api dan tak menyambar ke kapal lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kapal. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Gotong royong masih sangat kental terasa di perkampungan, salah satunya di Bangkalan, Jawa Timur, di mana puluhan warga bahu-membahu mengevakuasi truk yang terguling di area persawahan. Truk terguling diduga akibat medan yang terjal. Beginilah aksi spontan yang dilakukan warga Lembung, Kabupaten Bangkalan saat berusaha mengevakuasi sebuah truk yang terguling di area persawahan. Dengan menggunakan beberapa tambang, mereka menarik kendaraan besar tersebut agar bisa dinaikkan ke badan jalan lagi. Upaya ini pun berhasil meski seluruh muatannya tumpah ke bawah. Insiden ini terjadi karena truk tersebut tak kuat saat melewati medan jalan yang menanjak. Truk pun berjalan mundur lalu terguling keluar badan jalan. Beruntung pengemudi truk selamat setelah sempat melompat keluar saat kendaraannya sedang berjalan mundur. Pengemudi truk dan warga sekitar sempat kesulitan untuk melakukan evakuasi karena lokasinya di wilayah perbukitan dan jauh dari perkotaan, sehingga tidak memungkinkan memakai mobil derek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu dialami kakak beradik lansia yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam musibah tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Ya Allah, saya nggak kuat. 47. Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis lah. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan.